Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari kami dari PGR. Kami kedatangan dari kawan kami buat menceritakan usaha tentang palet. Sekarang gue mau bertanya tentang usaha palet ini ke narasumber atau kawan kami juga. Bagaimana caranya bisa usaha palet kayak gini, Kak? Ya sebenarnya dari awalnya sih gue nggak ada basic buat ke palet ya. Kalau masalah usaha penjualan gue sih udah ada. Dulu gue sempet jualan sepatu ya kan? Iya. barnik gitu, jam segala macem. Buat basic usaha gue udah ada. Nah kalau buat ke palet itu gue berawalnya dari dulu gue sempet bantu teman om gitu kan. Bangun usaha benar-benar dari titik nol ya kan. Iya. Nah di situ memang awalnya ya perusahaan karton gitu kan, cuma kan ada kerana ke palet. Tapi itu awalnya bukan palet kayu, gua palet karton. Palet karton pertamanya. Iya, pertama banget tuh gua palet karton gitu kan. Di situ udah ada mulai basic ke palet. Udah fokus lah. Iya, gue juga dikasih wewenang untuk memegang palet itu. Sampai akhirnya gue juga bisa kan palet karton nih. Nah berhubung perusahaan itu makin besar gitu kan, ada order untuk palet kayu. Kembali lagi gue dikasih kepercayaan untuk megang palet lagi gitu kan. Nah dari situ gue juga baru tentang kayu tuh gue baru tahu lah gitu kan. Ternyata limpahan kayu tuh seperti ini gitu kan. Sampai pada akhirnya ya gue sih nggak pernah melihat ke belakang mereka mau berbuat seperti apa ke gue ya. Iya. Tapi gue cuma mau ngambil dari semua pengalaman dan ilmu yang pernah gue jalanin, bener gak? Bener, ya kan? Kalau tentang masalah perilaku mereka ke gue itu ya biar Allah yang balas lah ya kan. Tapi gue ngambil ilmunya aja gitu kan. Sampai gue udah inilah sedikit kerjasamanya sama perusahaan itu. Iya. Cuma gue masukin kayu untuk palet di perusahaan dia gitu kan. Sampai akhirnya gue mungkin ya udahlah cukup sampai di sini gitu kan. Masa iya kita nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Kalau memang kita sudah ada basic, sudah ada modal juga gitu kan. Ya rezeki juga nggak mungkin di situ aja. Gue percaya gitu kan. Akhirnya gue sama suami gue mencoba untuk usaha sendiri. Tapi tentang palet kayu, palet karton karena mungkin jarang gitu kan. Kalau palet kayu kan mayoritas, ya kan. Nah kalau palet karton kan ada beberapa aja gitu. Jadi ya gue tinggalin. Jadi gue berfokus ke palet kayu gitu. Sampai pada akhirnya gue usaha sendiri. Gue dengan bismillah aja ya kan. Ya mudah-mudahan Allah menjawab semua doa-doa gue, bisa membuktikan pada semua orang juga gitu kan. Kalau gue juga bisa gitu. Iya benar. Terus om juga ketemu temennya lagi yang mungkin bisa sedikit banyak membantu buat order juga gitu kan. Ya palet apa aja atau jenisnya bahan aja gue pasokin gitu. Dan di rumah pun gue jualan per piece juga gitu. Mungkin barangkali teman-teman ada yang butuh palet atau bahan kayu, bisa hubungi di Regi Suhendi my channel ya. Bisa kirim ke email aja. Ya mungkin ada yang butuh gitu kan. Jadi saya mau nanya lagi, Kak, kegiatan apa yang sering kakak lakukan di rumah? Ya kalau buat sekarang sih gue masih ya nyari-nyari customer lah sambil berjalan gitu kan. Atau juga suami gue juga masih serikat di PT gitu kan. Cuma ini sambilan aja, yang namanya usaha kan pasti
dari titik nol. Ya untung rugi, ya namanya usaha tuh udah biasa menurut gue gitu kan. Iya. Yang penting kita nggak ada salahnya untuk mencoba gitu Iya, kan. lakukan dulu. Iya, ya namanya pabrik itu nggak selamanya pijak terus. Setidaknya kan kalau kita udah mulai berusaha, udah ada pegangan Iya, gitu benar. kan. Ketika ya kita nggak tahu suatu saat pabrik ada apa, Iya. tapi kita udah punya basic untuk usaha, udah punya ilmu di situ, di bidangnya lah gitu Iya. kan menurut gua gitu. Ya alhamdulillah di rumah juga ada juga yang beli palet gelondongan atau bahan-bahannya. Bahan-bahan, iya. Iya, ya taruh di rumah aja gitu, cuma sambilan lah, sambil berjalan gitu. Iya. Biar juga nanti suatu saat pabrik ada gimana, gue udah ada usaha gue. Iya, benar. Kalau misalnya soal penghasilan sehari itu berapa duit? Ya kalau masalah jualan itu nggak bisa dipatokin gitu mau masalahnya. Ya kayu juga kan butuhnya tuh orang nggak setiap hari juga gitu kan. Ya paling kalau ada pemborong kayak gimana gue juga udah alhamdulillah tuh. Iya. Kan satu palet kalau gue gelondongin gue jual 30 sampai 35.000 tergantung model kayunya juga. Iya. Ya kan kayu kan ada yang bagus, Ada yang ya itu, kan, ya, ada iya. yang ya namanya kita beli random borongan dari limbah itu, kita nggak sesuai semua tuh bagus, semua tuh jelek, enggak gitu kan. Pasti ada yang bagus, ada yang jelek, ya tergantung kayunya juga gitu. Kalau gua jual per piece pun sama, tergantung ukuran, tergantung bahan dari kayunya juga kayak gitu. Ya paling kalau ada yang ngeborong juga alhamdulillah gitu kan. Seminggu bisa 800-an gitu kan. Lumayan berarti ya. Lumayan lah buat masih buat sampingan di rumah. Iya. Gue sambil belajar usaha ke jenjang yang lebih tingkat gitu kan. Mungkin kan kemarin kan sepatu sama jam tangan gitu kan. Sekarang kan gue mau ke ranah yang lebih tinggi lagi, ke yang lebih besar ya kan. Mudah-mudahan juga gue bisa lewatin semua cobaan gue. Yang namanya usaha itu banyak cobaannya ya kan, untung ruginya itu. Kita benar-benar harus persiapkan buat semuanya kalau usaha itu kan. Mudah-mudahan gue bisa lewatin semuanya lah gitu kan. Bisa buktiin juga kepada mereka yang udah pernah ngecewain gue ya kan. Ya mungkin manfaatin gue segala macem, tapi gue nggak pernah gue berpikir seperti itu. Tapi gue ambil ilmu semua yang pernah gue lewatin. Ya salah satunya usaha palet ini gitu kan. Mungkin gue kalau nggak di situ juga gue nggak kenal namanya palet ya. Iya, benar. Nggak tahu namanya kita beli palet di mana, jenis kayu seperti apa, harganya berapa ya kan. Kita ambil hikmah dari situ gitu, kalau gue sih mau. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu sih harga modal dari usaha palet itu berapa, Kak? Ya kalau masalah dari modal sih nggak bisa kita patokin ya, bisa adanya kita di kantong aja gitu mau gitu. Kalau gue sih kemarin minimal gue megang 1 juta. 1 juta tuh. Iya, buat ngeborong palet yang udah jadi kayak gini. Itu limbahan dari pabrik. Berarti bukan dari bahannya? Bukan, gue beli udah jadi kayak gini gitu kan. Iya. Tapi kalau memang ada yang butuh bahan, gue bongkar dulu. Berarti dibongkar lagi dong? Iya, dibongkar, daur ulang lah gitu kan. Karena setiap palet itu beda ukuran. Iya sih. Ya misalkan butuhnya 1 meter apa 1,20 meter gitu kan. Di pabrik itu customernya, otomatis papannya kepake, misalkan balokannya enggak, otomatis gue bongkar dulu gitu kan. Berarti dia belinya per piece, bukan gelondongan kayak begini. Nah kalau misalkan pabrik dia cuma butuh untuk naruh barang biasa aja, untuk ya misalkan barang jadi gitu kan, cuma muat hand lip atau forklift, gitu dia pasti nyari tingginya ya kan. Kalau buat dipatokin buat modal seberapa sih yang gak bisa dipatokin juga, seadanya aja gitu. Yang penting kita niat usaha, terus ada modal sedikit-sedikit. Ya gue juga kan dari modal 1 juta itu alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan gitu kan. Iya, alhamdulillah berarti ini.
Iya, alhamdulillah masih berjalan lah gitu, nggak mati-mati banget. Iya. Di hari-hari gue juga pasti alhamdulillah ada aja yang beli ecer ya kan. Eceran bahannya Iya, lah. eceran bahannya. Heeh. Ya kan itu udah kayak gitu bisa buat apa aja, buat kandang ayam, Iya sih. buat meja, kursi, apa aja lah. Netral ini. Iya, orang pasti butuh kalau buat kayak barang-barang kayak gitu lah, meja, kursi, kandang ayam segala macem. Alhamdulillah. Kalau buat model ya nggak bisa kita patokin ya, seadanya aja. Tapi kalau buat gue permulaan kemarin gue ya megang modal 1 juta gitu kan. Ya untuk segala macamnya namanya kita tarik dari pabrik kan, ya mobil lah, bensin, bayar kuli bocah gitu kan. Iya. Ya sekitaran 1 juta modal awal gua. Dari modal 1 juta itu ya alhamdulillah udah modal, udah kepulangan, ada barang gitu kan. Terus juga masih berjalan yang beberapa customer yang udah ada sekarang gitu kan. Kemarin juga pabrik temen om yang baru tuh sempat pesen lagi, ya alhamdulillah dari modal segitu udah berjalan lumayan berkali-kali lipat menurut gua. Kalau misalnya soal pengiriman itu kemana aja? Kalau masalah pengiriman itu ya masih belum jauh sih. Kayak daerah Cikarang udah ada, JBK ada. Iya. Kalau buat customer yang gede-gede kan gua masih minim. Itu Berarti kalau di luar dari Cikarang belum ada. belum ada. Sekarang lagi masih apa ya, belajar buat nyari customer gitu. Iya. Karena juga keadaan tempatnya gua belum terlalu luas. Mungkin ya kalau ada model lagi gua bisa sewa tempat ya kan, dikhususin untuk naruh palet atau pekerjakan orang di gudang itu gitu. Kalau buat saat ini buat customer gede-gede gua belum ada. Tapi buat jalan aja lah, dari 1-2 orang kan bisa jadi ngomong nih promote juga kan. Dari temen om atau gimana, gue punya temen yang di dunia kayu atau segala macem, lu bisa pesan sama dia gitu kan. Lu mau bentuknya bahan atau udah jadi palet dia bisa gitu kan. Mau nego harga segala macem. Di gue tuh lumayan miring juga karena harganya nggak kayak ya PT-PT lain atau yang udah memproduksi besar lagi. Selanjutnya kalau boleh tahu nih, berapa lama sih Kak usaha dari palet ini? Belum lama sih, sekitar baru 5 bulan 6 bulanan. Berarti, beranjaknya gitu iya. Kan kalau buat memegangnya gua udah lumayan lama juga, tapi kalau buat usaha sendirinya ya sekitaran segitulah 5-6 bulan baru gitu. Berarti belum lama dong? Belum lama, berfokus ke usaha sendirinya sekitaran segitu gua. Iya. Tapi kalau buat masalah megang paletnya dari pabrik yang dulu itu lumayan lama juga gua. Berpijak sendiri, berdiri sendiri ya baru belum lama, sekitar 6 bulanan itu. Berarti usaha palet ini kakak sendirian apa sama laki kakak gitu? Ya kalau buat join sama orang udah enggak. Gua alhamdulillah udah punya sendiri. Iya. Gitu kan. Tapi kalau buat kerja sama ya pastinya gua kerja sama suami gua lah. Iya. Gitu kan. Dia berperan besar juga dia masalah pengiriman, nyari customer juga kan, dia partner teman-teman itu lumayan banyak gitu. Ya cuma gue sama suami gue aja, kalau buat orang lain terus ngasih join gitu enggak. Alhamdulillah udah bener-bener modal sendiri, saya sendiri, berdiri sendiri gitu. Makanya gue mau mencoba mengusahakan, otomatis ada pasang surutnya juga gitu kan. Ya itu insya Allah mudah-mudahan gue bisa lewatin lah gitu. Karena gue juga mau membuktikan pada semua orang gitu. Gue bisa. Iya benar. Nah, saya terakhir nih Kak, pertanyaan dari saya, visi misi dari usaha palet ini kayak gimana?
Ya kalau visi gue sih apa ya, untuk mengurangi kawan-kawan lah yang sekitaran gua gitu kan, Iya. nggak kerja. Ya mungkin kalau ada kerjaan kan lumayan lah gitu kan. Kalau yang misi gue ya kembali lagi untuk membantu ekonomi juga gitu kan. Karena juga udah ada basic usaha juga kan, buat apa gitu. Iya. Lagi kita punya ilmu itu, kita masih bisa jalanin, ya gue jalanin tuh. Iya ya. Intinya setiap gue usaha apapun, gue sih nomor satu niat nolong orang, mau siapapun ya, mau siapapun. Sekali lagi gue bisa gitu kan, gue mau ya tolong orang sekitar gue gitu kan. Setidaknya mengurangi teman-teman gue yang gak ada kerjaan dan segala macamnya lah gitu kan. Itu aja sih ya buat gue sih. Ini loh ya pesan gue buat teman-teman juga, namanya kita usaha itu ya, kita jangan pernah tumbang dulu di awal gitu kan. Ya segala sesuatu itu sampai ke puncak butuh perjuangan yang sangat keras. Menurut gue yang udah gue alamin lah dari awal, gue begini begitu, gue nolong orang sampai orang itu sampai sekarang ngelupain segala macem. Gue nggak pernah namanya ke segala macem, gue bisa ambil ilmu, Iya. ambil hikmah dari apa yang gue alamin. Dan gue juga alhamdulillah bisa jadi usaha sekarang, usaha palet ya kan. Itu buat teman-teman juga yang mau usaha juga kayak gue, jangan pernah takut lah. Mau usaha apapun kita jangan pernah takut. Ya namanya usaha, gue tahu usaha itu pasti untung ruginya ada ya kan. Iya. Intinya kita jangan pernah tumbang lah sebelum kita perang gitu kan. Kita jangan menyerah dulu. Cobaan pasti banyak orang usaha ya kan. Iya. Ya lu pasti bisa lewatin. Allah tuh nggak bakal tidur, Allah itu nggak akan ngasih cobaan yang di luar kemampuan kita gitu kan. Yang penting kita usaha gitu kan, berdoa sambil usaha. Jangan berdoa aja tapi nggak ada usaha, ya percuma. Iya benar. Gue gitu kan, barangkali kawan-kawan di sana yang ada mau usaha apapun Yang penting silakan niat. coba. Iya niat dicoba, karena kita nggak bakal pernah tahu kalau kita nggak bakal mencoba. Bener nggak? Benar. Teori aja nggak praktek itu percuma menurut gue Iya. gitu kan. Karena kita cuma kepengen aja, gue pengen usaha ini tapi nggak kita jalanin, Tapi itu nggak terjun. iya nggak terjun langsung, menurut gue percuma gitu kan. Gue sih sempet awalnya sama, gue juga awal gue sama sempet. Iya. Nah berhubung suami gue orangnya ya kuat gitu kan, support gue juga, akhirnya gue juga bangkit. Dan gue juga punya motivasi kayak dia, yakin bisa. Dan kalau kita nggak pernah terjun langsung di usaha itu, dan kita nggak akan pernah tahu jalannya seperti apa. Iya. Gitu. Dan pada intinya buat pesan kawan-kawan di luar sana aja lah gitu. Iya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini aja obrolan kami. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih buat Tomita atas waktunya hari ini. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam sejahtera. Jangan lupa like, komen, dan